Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, sebelumnya mau info dikit ya guys ya. Jadi kita kan udah ada satu drive bareng gitu ya, semua sosum. Nah, itu sebenarnya sama aja ya sama drive kemarin, jadi isinya tuh sama. Bagi teman-teman yang dapet UTB, sorry, ujian mandirinya akhir Mei, itu nanti boleh banget dicek di drive-nya tuh aku udah masukin hampir ada kurang lebih 10 PPT. Itu masih kurang sih sebenarnya, masih ada beberapa materi lagi yang belum aku rapihin, nanti secepatnya akan aku upload ya. Jadi nanti kalian bisa cek di sana untuk lihat-lihat dulu aja. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, sebenarnya kan nanti tuh kita harusnya tuh bahas materi iklim regional di Indonesia sama materi cuaca dan iklim. Nah, cuman materi cuaca dan iklimnya aku belum masukin kayaknya deh. Nah, tapi itu sebenarnya nggak akan aku bahas secara live class ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti khusus materi atmosfer, itu nanti akan dibahas bareng sama Babeh ya, khusus atmosfer, betul. Jadi nanti kalian akan belajar atmosfer sama Babeh, tapi kalau mau lihat materi yang aku buat, itu bisa banget ya di Google Drive gitu. Ada nanti materinya. Kurang satu sih sebenarnya nanti aku upload ya, yang cuaca dan iklimnya gitu. Jadi nanti kita langsung skip kalau udah belajar litosfer langsung lanjut ke hidrosfer gitu ya. Jadi nanti sisanya itu akan sama aku sama Kak Iben gitu di jam-jamnya. Cuman sama Babe itu kapan? Itu aku belum tahu ya teman-teman ya. Nanti mungkin ditunggu aja update-annya gitu. Oke, bentar ya, aku share screen dulu. Oke, udah masuk ya PPT aku. Jadi sebenarnya ini singkat aja sih tentang geologi. Nanti kalau misalnya masih ada waktu di akhir itu nanti langsung aku lanjut ke tenaga endogen. Cuman nanti kalau nggak cukup waktunya itu akan kita bahas besok gitu ya. Jadi secukup-cukupnya aja ya. Nanti kalau udah selesai geologi langsung lanjut ke endogen aja. Nanti sisanya kalau nggak keburu besok kita lanjutin lagi gitu ya supaya padat aja sih. Nah, kita akan masuk ya teman-teman ya ke materi geologi atau tentang batuan. Dia ini merupakan pecahan dari materi litosfer. Jadi di dalam litosfer itu nanti kita akan bahas beberapa sebenarnya ada geologi atau batuan, nanti ada juga tentang tanah atau pedosfer. Itu masih masuk ke dalam pecahannya litosfer. Cuman tanah itu sebenarnya nggak terlalu sering banget keluar, jadi nanti itu bahasnya di akhir-akhir aja ya. Kita prioritasin yang memang sering keluar dulu gitu. Nah, kurang lebih terkait dengan batuan, itu kita akan bahas tiga hal ini, yaitu batuan beku, batuan sedimen, sama batuan metaforsa. Nah, ini sebenarnya nanti selama kita belajar tenaga endogen, ya kurang lebihnya itu kita akan membahas tentang tiga hal ini. Tiga hal ini lagi yang akan dibahas berulang-ulang selama kita mempelajari tenaga endogen sama tenaga eksogen. Jadi ini sebagai perkenalan aja biar teman-teman nggak terlalu asing nanti sama apa yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke batuan beku. Nah, namanya dia beku ya teman-teman ya. Berarti proses yang dilalui itu apa? Proses yang dilalui itu namanya proses pendinginan. Nah, apa yang mendingin? Yang mendingin itu adalah si magmanya. Jadi ingat sifat magma itu apa teman-teman? Dia itu sebenarnya cair. Ya nggak cair seperti air sih, dia kayak kental-kental gitu ya sebenarnya magma ya. Nah, ketika dia mengalami pendinginan, itu dia akan menjadi batuan beku. Nah, batuan beku ini biasanya tuh dia gede-gede gitu ya teman-teman ya, bentuknya tuh kayak apa ya, kayak batuan besar gitu yang kokoh. Nah, itu disebut sebagai batuan beku. Nah, batuan beku ini itu nggak cuma satu, dia ini ada tiga ya jenisnya. Dibedainnya berdasarkan apa sih? Berdasarkan tempatnya. Dia ini membekunya itu di mana? Tempat membekunya itu akan berpengaruh ya teman-teman ya. Sama apa? Sama hasil dari batuannya. Semakin ke dalam, semakin ke dalam dari gunung,
itu dia akan semakin mahal. Kenapa semakin mahal? Karena ketika dia membekunya itu di bawah, itu dia membekunya sempurna. Ditandainya dengan apa? Adanya kristal-kristal. Jadi kalau misalnya kita lihat batu-batuan yang mahal ya kayak granit, nah itu sebenarnya batunya terbentuknya tuh di bawah. Nah, namanya tuh apa sih? Namanya adalah batuan batuan beku dalam. Beku dalam. Jadi batuan beku dalam ini nanti ada nama lainnya ya. Nama lainnya tuh batuan tubir atau batuan plutonik. Nah, ini istilah geografinya. Cuman biasanya di soal-soal tuh nggak terlalu sering sih menggunakan istilah ini. Biasanya hanya menggunakan istilah-istilah pakai bahasa Indonesia aja. Batuan beku dalam. Di dalam apa dia? Di dalam bumi gitu ya teman-teman ya. Dia membeku di dalam bumi. Atau di dalam gunung biasanya. Nah, itu disebut sebagai batuan beku dalam. Nah, teman-teman perlu ingat, karena dia ini kan sebenarnya panas ya. Nah, panas. Tapi ingat tadi, batuan beku ini terjadi gara-gara proses pendinginan. Nah, kalau di tempat yang panas, tentu proses pendinginannya akan semakin lama gitu ya. Jadi kalau batuan beku dalam, itu proses pembentukan batunya itu sangat lama gitu. Akibatnya apa? Akibatnya dia menghasilkan kristal yang sempurna. Kristal yang sempurna. Nah, ini jenis batuan yang pertama, yaitu batuan beku dalam. Terus kalau misalnya yang tengah, nah yang tengah ini sebenarnya dia masih di dalam permukaan bumi, cuman dia udah agak naik nih ya. Udah nggak di dalam si dapur magma lagi, tapi dia udah naik. Nah, naiknya tuh ke apa sih? Naiknya tuh ke dalam gang. Gang itu apa sih? Gang itu kayak sela-sela ya di dalam gunung. Kalau ada celah-celah di dalam gunung, nah itu disebutnya gang. Kayak gang pada umumnya aja sebenarnya. Jadi kalau dia di gang, itu disebutnya adalah batuan beku korok. Nah, atau seringkali disebutnya gang. Atau ada istilah satunya lagi namanya hypoapse. Nah, kalau dia ya anggapannya dia di tengah-tengah nih ya teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya dia untuk proses pendinginannya itu lebih cepat ya dibandingkan si batuan beku dalam. Nah, nanti kita lihat akan hasilnya tuh batuannya bentuknya apa, itu nanti kita akan lihat di belakang. Sama ada satu lagi. Nah, satu lagi ini dia yang berada di paling atas. Nah, yang di paling atas itu namanya apa? Batuan beku luar. Beku luar. Maksudnya luar ini apa sih? Ya di luar permukaan bumi gitu ya. Makanya dia dinamakan batuan beku luar. Kalau di luar, sorry, kepencet. Nah, kalau di luar, berarti dia proses pendinginannya lebih cepat ya teman-teman ya, dibandingkan yang gang sama yang dalam. Jadi biasanya nih kalau misalnya si batuan beku luar ini, dia ya batuan-batuan yang cenderung murah-murah gitu ya. Nanti kalau dia keluar, terus nanti masuk ke gunung, terus keluar, sorry, bukan masuk ke gunung, masuk ke sungai, itu nanti hasil akhirnya tuh jadi apa sih? Jadi batu-batuan yang digunakan untuk bangunan. Itu kan cenderung murah ya. Betul, batuan murah-murah itu adanya di batuan beku luar. Jadi ingatnya, semakin dalam dia mengalami proses pendinginan, dia akan menghasilkan kristal. Makanya nanti harganya cenderung lebih mahal ya. Nah, contoh-contoh batu-batuannya ini teman-teman juga perlu dibaca-baca ya dan diingat-ingat karena seringkali nama-nama batuan ini itu keluar ya di dalam soal. Jadi perlu diperhatikan. Nih, ada batuan beku dalam. Ini cenderung batuan-batuan yang mahal-mahal nih. Ada granit, diorit, batolit, lakolit, gabbro, syenit, pegmatit, batolit, dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman ya, batuan-batuan yang mahal. Terus kalau batuan beku korok itu ada apa aja sih contohnya? Contohnya tuh ada granit posfir, terus ada posfir-posfirnya itu masuk ke dalam batuan beku korok nih. Ini ada kata kuncinya nih. Kalau kamu yang posfir-posfir itu pasti masuknya ke bagian yang korok.
Sama yang terakhir, kalau batuan beku luar, ini yang suka kita temuin di sungai-sungai ya. Ada andesit, obsidian, atau batu kaca, batu apung, dan basalt gitu. Jadi nanti dibaca berulang-ulang aja nama-nama dari batuan-batuan ini supaya semakin familiar. Dia nih masuknya ke batuan yang terbentuknya tuh di wilayah yang mana. Sampai sini untuk batuan beku dulu, aman teman-teman? Aman ya? Nah, tadi kita udah tahu nih proses pembentukan batuan beku. Jadi dia magma yang mengalami proses pendinginan jadi batuan beku. Nah, ternyata batuan beku ini teman-teman nanti dia bisa mengalami proses sedimentasi. Nanti sedimentasi akan kita bahas sendiri sebenarnya di tenaga eksogen. Intinya dia itu mengendap gitu ya teman-teman ya, sedimen menjadi mengendap. Nah, mengendapnya tuh nanti dibagi jadi 3 hal nih, yaitu apa? Ada batuan sedimen klasik, terus yang kimia, sama yang organik. Gampangnya teman-teman ingetnya, kalau batuan sedimen, dia itu udah kebelah-belah ya teman-teman ya. Makanya dari batuan beku yang ukurannya sebenarnya besar, ketika udah jadi batuan sedimen, dia tuh cenderung jadi kecil-kecil. Nanti kita akan belajar sendiri ya, kenapa batuannya tuh bisa jadi ukurannya lebih kecil di tenaga eksogen. Nah, tapi yang perlu teman-teman lihat di sini. Nih ya, pengendapan batuan. Batuan apa yang mengendap? Yang mengendap itu batuan beku. Waktunya itu lama ya, bertahun-tahun. Nggak bisa singkat ya. Namanya geografi itu pasti proses pembentukannya itu sangat lama. Nah, tadi nih batuan sedimen itu dibagi jadi 3 macamnya. Ada yang klasik atau mekanik, ada yang kimiawi, sama yang organik. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau misalnya yang klasik, itu penghancuran batuan oleh tenaga eksogen. Nanti kita akan bahas. Tapi kalau kimiawi, itu dia gara-gara pelarutan dan oksidasi. Atau gampangnya ya karena oksigen. Atau kalau mau gampangnya lagi ya sama aja sebenarnya teman-teman kayak proses karatan. Nah, kalau karatan kan tuh gara-gara oksigen. Itu sama aja nih kayak batuan sedimen kimiawi. Sama yang terakhir ada batuan sedimen organik. Ini ya gara-gara aktivitas dari organik. Organik tuh bisa apa aja sih? Bisa ya manusia, makhluk hidup lah ya teman-teman ya. Manusia, tumbuhan, ataupun hewan gitu ya. Yang membuat batuan ini jadinya berpindah gitu ya. Misalnya dipindahin sama hewan. Nah, itu ya termasuk ke dalam batuan sedimen organik. Sedimen tadi pengendapan. Nanti kita akan belajar lebih detailnya di tenaga eksogen. Ini sebagai pengenalan aja ya. Nah, ini dia batuan sedimen. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Ini pengenalan aja sih. Nanti lebih detailnya kita akan bahas lebih lanjut. Oke, aman ya? Nah, sama yang terakhir, itu ada batuan metaforsa. Nah, kalau batuan metaforsa ini asalnya tuh bisa dari batuan beku sama batuan sedimen. Nah, bisa dari kedua hal ini. Kedua batu ini, batuan beku sama batuan sedimen ini, dia terkena yang namanya suhu tinggi dan tekanan yang tinggi. Nah, kalau dia ketemu suhu yang tinggi sama tekanan yang tinggi juga, dia akan menjadi batuan metaforsa ini. Metaforsa gitu. Jadi kuncinya kalau ngomongin si metaforsa ya ini suhu sama tekanan sama-sama tinggi. Jadi kalau batuannya tuh kena kedua hal ini. Nah, nanti pembagiannya ada di sini. Ada yang metaforsa kontak atau termik, ada yang dinamo, sama ada yang pneumatolotik. Nah, bedanya tuh apa? Bedanya ya prosesnya aja sebenarnya. Kalau yang kontak, itu dia cuman gara-gara apa? Gara-gara suhu aja, suhu yang tinggi. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, batu pualam atau marmer itu dari batuan kapur. Jadi kalau batu kapur itu kena suhu yang tinggi, dia akan berubah teman-teman menjadi apa? Menjadi batu pualam atau marmer. Begitupun ini, ketika batu bara terkena suhu yang tinggi, dia akan berubah menjadi antrasit gitu. Sorry, bentar. Dari batu antrasit dari dia gitu. Ini koma harusnya ya.
gitu. Jadi ketika ada suatu batuan kena suhu yang tinggi, dia akan menghasilkan batuan yang baru. Itu disebut dengan metaforsa kontak. Kalau yang kedua, itu satu lagi. Kalau tadi gara-gara suhu, kalau dinamo ini gara-gara tekanan yang tinggi. Itu contohnya apa? Contohnya sih tanah liat, batu tulis, atau sabak. Terus kalau yang terakhir, yang pneumatolotik, itu terjadi karena suhu ditambah sama zat lain gitu. Misalnya ada apa aja? Ada topas. Topas ini gabungan nih, gabungan dari si kuarsa ditambah sama unsur fluvium. Ini kayak nama-nama kimia ya sebenarnya ya. Apakah perlu dihafalin? Nggak usah sebenarnya ya. Yang penting teman-teman tahu aja sebenarnya prosesnya seperti apa. Makanya geografi tuh kenapa sih masuknya ke ranah saintek sebenarnya kalau dari jurusan anak sosum tuh cuman bisa biasanya pendidikan geografi aja. Karena ya banyak nama-nama kimia gitu ya teman-teman ya yang ada di dalamnya gitu. Jadi wajar sih sebenarnya ya kalau misalnya geografi ini masuknya ke ranah saintek. Tapi kalau di dalam ujian masuk perguruan tinggi itu biasanya sebenarnya hanya teorinya aja gitu ya teman-teman ya, enggak masuk ke dalam hal-hal kimia-kimia seperti ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Itu tenaga eksogen tuh tenaga dari luar. Aman ya. Ini sebenarnya pengantar aja. Nah, nanti kalau mau dilihat siklusnya tuh seperti apa sih? Siklusnya tuh seperti ini. Ini sama aja yang kayak kita bahas. Awalnya dari magma. Magma kalau mengalami pendinginan atau pembekuan, jadinya batuan beku. Kalau si batuan beku tadi kena pengangkatan atau pelapukan, nanti dia akan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen sama batuan beku itu bisa jadi batuan metamorf. Gara-gara apa tadi? Ada dua hal, suhu sama tekanan yang tinggi. Nah, terakhir nih, dari si batuan metamorf ini bisa balik lagi dia jadi magma gitu ya. Dari proses apa? Proses yang namanya pelelehan gitu. Jadi sebenarnya konsepnya tuh ya dia akan balik lagi gitu ya teman-teman ya jadi magma. Jangan sampai kebalik aja sebenarnya. Ini nanti siklusnya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, sampai sini aman ya? Aman? Kalau aman, seperti biasa ya, kita latihan soal sedikit. Ada beberapa soal nih, kurang lebih ada 3 soal doang. Dikit doang sih sebenarnya materi ini ya. Oke, boleh coba teman-teman kerjain soal nomor 1. Seperti biasa ya, kirimnya ke direct message aja ya, jangan ke everyone. Waktunya 1 menit ya, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat itu ada yang jawab B, ada yang jawab A sama B, ada yang C juga, ada yang E juga. Oke, ada yang D juga. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya yang mana untuk soal yang pertama ini. Katanya perhatikan ilustrasi berikut proses yang ditunjukkan oleh huruf D. Nah, huruf D itu adanya di sini. Dari batuan sedimen ke batuan metamorf. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Kita coba lihat ya. Yang A, melelehnya batuan menjadi magma akibat suhu tinggi. Nah, memang nih kalau misalnya kita lihat kata kuncinya tuh memang suhu yang tinggi. Cuman lagi-lagi yang ditanya itu yang D. Kalau di opsi yang A, teman-teman, ini sebenarnya ada di dalam proses yang ini. Yang E. Nah, yang E. Kalau menjadi magma,
Itu kan nanti baliknya ke sini ya, teman-teman ya. Kalau dari sedimen ke metamorf itu tetap jadi batu gitu. Masih sama-sama batu, cuman dia berubah aja jenis batuannya. Kalau yang B, perubahan susunan mineral akibat tekanan dan suhu. Nah, ini adalah jawabannya sebenarnya. Karena ingat, sedimen ke metamorf itu tetap jadi batu, cuman batunya jenis yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara tekanan dan suhu. Kalau C, pecahnya batuan yang kemudian memadat, ini tuh apa? Ini proses pembentukan ini ya, si nggak ada di sini sebenarnya gambarnya, tapi kalau yang C ini pecahnya batuan yang kemudian memadat, itu dari batuan beku ke batuan sedimen. Nah, ini prosesnya tuh di sini. Kenapa dia bisa pecah gitu ya? Karena tadi ada yang namanya, banyak sebenarnya ya, tapi khususnya tenaga eksogen. Dia terkena peleburan lah, dan lain-lainnya. Kalau yang D, menembusnya magma dalam lapisan batuan, ini ya sebenarnya dia nggak menjelaskan proses pembentuknya batuan, tapi pergerakan magma aja sebenarnya. Pergerakan magma. Kalau misalnya yang E, mengendapnya sisa-sisa makhluk hidup, ini juga sama ya teman-teman ya, dia sebenarnya nggak membahas proses pembentukan batu itu sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa kita pilih sebagai jawabannya. Sampai sini untuk soal nomor satunya aman, teman-teman, untuk prosesnya. Betul, betul banget. Kata kuncinya itu adalah simorph, itu artinya perubahan. Tapi bukan menjadi magma, ingat ya. Jadi bacanya harus detail. Oke, kalau aman, nah coba nih soal nomor 2-nya. Boleh coba teman-teman kerjain, waktunya 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Soal nomor 2 di kolom chat itu ada yang jawab opsi yang E, yang A, yang D, yang C. Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana untuk soal nomor 2? Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar, sorry. Perubahan batuan yang diberi tanda X pada gambar terjadi karena, jadi yang kita lihat di sini adalah sedimen. Nah, prosesnya dari batuan beku menjadi batuan sedimen. Nah, kalau kita lihat di sini, opsi yang A, itu suhu dan tekanan. Itu udah pasti batuan apa? Batuan metamorf kan? Metamorf. Ini juga sama nih, suhu yang rendah. Kalau suhu yang rendah, itu dingin. Nah, kalau pendinginan, itu berarti apa, teman-teman? Harusnya dia adalah batuan beku ya, bukan batuan ini, sedimen. Jadi yang B itu salahnya di suhu yang rendahnya. Kalau misalnya yang C, itu salahnya di tekanan ya. Kalau tekanan, tadi balik lagi, dia masuknya ke metamorf. Nah, sekarang kalau kita lihat D sama yang E. Yang D itu sama-sama pengangkutan ya. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, erosi sama pengendapan. Kira-kira mana yang lebih sesuai? Kalau yang lebih sesuai itu adalah yang E, betul banget. Namanya udah sedimen, teman-teman. Sedimen tuh artinya apa sih? Artinya pengendapan. Nah, kalau misalnya kita memilih untuk yang si erosi ini, betul, sebenarnya dia adalah prosesnya. Tapi erosi itu adanya di sini, erosi. Sedangkan yang ditanya di dalam soal, itu si X-nya ini, ketika dia udah menjadi si
sedimen gitu. Makanya yang D ini itu menjadi jawaban ketika yang ditanya adalah prosesnya. Tapi kalau yang ditanya itu adalah si sedimennya, itu lebih tepat yang pengangkutan dan pengendapan. Kayak gitu. Sampai sini aman teman-teman untuk soal nomor 2-nya? Ada yang bingung nggak? Aman ya? Oke. Kalau aman, nah soal terakhir nih, soal ketiga, boleh coba teman-teman kerjain. Waktunya 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat itu ada yang jawab opsi yang C, terus ada lagi gak yang beda, ada yang A juga, ada yang D, terus ada yang E juga. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya yang mana untuk soal yang ketiga ini. Katanya magma keluar ke permukaan bumi. Akibat erupsi gunung api akan membentuk batuan. Bentuk fisik awal batuan berupa batuan beku. Batuan ini terbentuk melalui proses, namanya udah apa? Namanya udah batuan beku ya teman-teman ya. Beku itu hanya bisa terjadi gara-gara proses apa? Gara-gara proses pendinginan, udah pasti. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya yang mana? Jawabannya ada di dalam opsi yang C. Jadi udah jelas ya. Ini soal ketiga itu ngomongin soal batuan beku. Yang terjadi gara-gara apa? Gara-gara proses pendinginan. Kalau soal nomor 2 itu dia bahas tentang batuan sedimen. Batuan sedimen. Betul prosesnya. Kalau dari batuan beku ke batuan sedimen, ini prosesnya melalui apa? Melalui erosi. Atau bisa peleburan, atau pengikisan, dan lain-lain. Tapi ketika batuan sedimen ini dia berpindah tempatnya, itu ya prosesnya apa sih? Prosesnya ya pengangkutan sama pengendapan gitu. Jadi tergantung soalnya nanya tentang apa gitu ya. Sama yang pertama tadi ini gara-gara batuan metamorf. Batuan metamorf. Batuan metamorf pokoknya kuncinya tuh cuma ada 2, yaitu suhu sama tekanan. Dua-duanya itu sama-sama tinggi ya. Suhunya tinggi, tekanannya juga tinggi. Sampai sini dulu terkait dengan geologi, ada yang mau ditanyain teman-teman? Aman? Baso boleh? Halo Kak, kedengeran nggak ya Kak? Kedengeran? Kan tadi ada proses pengangkutan, nah itu bisa dijelasin nggak Kak, kayak gimana gitu? Mm-mm. Ini aku jelasin singkat dulu ya, nanti lebih detailnya tuh akan kita bahas di tenaga eksogen. Pengangkutan itu artinya apa sih? Dia tuh berpindah ya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau batu, itu sebenarnya prosesnya tuh banyak banget gitu perpindahannya. Bisa oleh angin, bisa oleh air, bisa oleh gelombang, bisa juga oleh gletser, dan lain-lain. Paling sering dijadiin soal itu sebenarnya perpindahan oleh air. Jadi kalau misalnya kita lihat nih tadi di gambar, itu kan jelas banget ya. Oh, batuan ini tuh asal dari gunung. Gunung tuh adanya di mana sih? Di dataran tinggi kan, di atas. Tapi kenapa sih kalau di bawah itu kita bisa tetap menemui si batu ini? Ya, gara-gara dia mengalami proses pengangkutan. Perpindahan dari atas ke bawah. Oleh apa? Oleh air. Jadi si batuan ini prosesnya tuh berpindah tempat, itu disebut sebagai pengangkutan. Nah, biasanya ketika dia berpindah nih, itu kan suka kekikis-kikis ya. Kalau dia misalnya airnya itu kenceng,
Nah, itu prosesnya dia akan membuat batunya ini semakin kecil gitu. Nah, itu yang menyebabkan kalau tadi kita lihat di gambar, batuan beku yang bisa dibilang ukurannya besar, itu jadi kecil ketika berubah menjadi batuan sedimen. Nah, itu yang disebut sebagai si pengangkutan. Nanti lebih detailnya bentuk-bentuknya nanti seperti apa, itu nanti akan kita bahas di tenaga eksogen ya. Aman sampai sini? Aman, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ikan yeye boleh? Halo Kak, aku mau tanya. Jadi tuh aku ada kesulitan ini kan ngapalin batu-batu gitu. Nah, menurut Kak Dela itu mana materi batu ini yang wajib banget harus hafal pokoknya gitu. Mana yang enggak, mana juga yang bisa ditinggalkan lah gitu seolah kayak gitu Kak. Terima kasih. Batu-batuan ya. Oke. Nah, kalau batu emang kalau misalnya kita lihat batu tuh banyak banget gitu ya jenisnya. Tapi yang prioritas untuk diingat itu sebenarnya adalah pertama batu-batuan yang relatif mahal ya, yang emang terbentuknya tuh di dapur magma atau di bawah sini. Itu nanti kamu harus tahu nama-namanya tuh apa sebenarnya. Sama satu lagi batu-batuan yang ada di sungai. Nah, batu-batuan yang ada di sungai ini itu nanti sebenarnya akan kita bahas juga di materi hidrologi lebih tepatnya ya. Nah, nanti itu ada tuh teman-teman materi-materi yang sebenarnya membahas tentang batuan-batuan yang digunain untuk bahan bangunan tuh asalnya dari mana sih? Nah, itu sebenarnya ya dari sungai. Jadi biasanya soal-soal yang diangkat itu kalau ngomongin batuan, itu batuan yang ada di sungai. Jadi kamu ketahui dua hal ini aja sebenarnya. Batuan yang harganya itu mahal, sama batuan-batuan yang ada di sungai. Itu namanya apa dan fungsinya. Jadi jangan cuman ngafalin namanya doang, karena tuh bakalan lupa, tapi sekalian sama fungsi-fungsinya. Dia tuh nanti jadinya untuk bahan bangunan atau jadi apa. Nah, itu yang harus dipelajarin sebenarnya. Kayak gitu. Aman sampai sini? Aman Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Bill boleh? Kalau Kak, aku mau nanya, rentang waktu dari magma berubah jadi batuan beku atau dari batuan beku ke metamorf itu berapa lama ya Kak, masing-masing? Oke, nah kalau waktunya sendiri itu sebenarnya bisa dibilang ya ribuan tahun gitu ya. Nggak secepat itu, karena bumi ini kan udah ada dari sekian ribu tahun yang lalu. Nah, selama itu juga sebenarnya si batuan ini terbentuk. Nah, waktunya tuh kapan sebenarnya nggak bisa diprediksi karena apa? Karena beda-beda gitu ya. Tergantung apa? Tergantung dari proses pendinginannya itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ada magma. Magma itu kan sebenarnya apa ya, bisa dibilang cair gitu ya. Nah, semua magma ini itu ya sebenarnya ya mayoritasnya itu adalah cair. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi batuan beku gitu, itu sebenarnya ya prosesnya bisa dibilang lama sekali dan nggak nentu. Tergantung apa? Tergantung suhu dari si bumi ini. Kalau bumi ini suhunya semakin panas, artinya apa? Artinya proses pembentukan batuan yang ada di dapur magma ini akan semakin lama gitu. Apalagi sekarang ya bisa dibilang bumi ini semakin lama semakin panas. Jadi kalau mau dikaitin sama proses pembentukan magma sekarang, magma yang menjadi batuan beku, itu sebenarnya akan lebih lama lagi. Tapi intinya tuh sebenarnya sama-sama ribuan tahun. Nggak bisa cuman puluhan tahun udah jadi batu, itu belum tentu. Itu bisanya si batuan beku luar ini. Nah, kalau batuan beku luar, ketika misalnya dia habis erupsi gitu ya, habis erupsi ada keluar nih misalnya cipratan-cipratan, nah itu akan sangat cepat gitu ya untuk berubah menjadi batuan beku. Nah, tapi dia belum tentu jadi batuan kayak batuan bulat gitu ya. Biasanya ada juga yang cuma jadi debu. Nah, debu ini kan asalnya juga dari mana sih? Dari magma ini gitu. Jadi belum tentu semua hal atau magma yang keluar itu akan jadi batu, itu belum tentu, tergantung ukurannya. Tapi ya waktunya sebenarnya sangat-sangat lama gitu. Aman sampai sini, Bill? Ya Kak, makasih ya. Sama-sama. Second choice boleh? Kak mau nanya itu ada nggak misalnya Kak interaksi antara atmosfer, hidrosfer atau litosfer gitu tuh eh, yang mempengaruhi geologi gitu ada nggak Kak? Kalau misalnya
berkaitan dengan geologi atau dengan batuan, itu sebenarnya akan sangat berpengaruh gitu ya. Terkait dengan apa sih? Terkait dengan banyak hal gitu ya. Misalnya kalau kita kaitin sama atmosfer nih. Kalau atmosfer itu kan nanti bahasan kamu ke cuaca dan iklim. Kalau cuaca dan iklim, nanti tuh ada salah satu unsurnya, itu ya sih suhu sama tekanan. Nah, ini dua hal yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Tadi kita udah bisa lihat juga di batuan metamorf itu ada hal yang sama, yaitu sih suhu dan tekanan. Jadi kalau kita lihat apakah si pembentukan geologi ini berpengaruh dengan atmosfer, terpengaruh dengan atmosfer, tentu aja itu berpengaruh sekali gitu. Khususnya tadi di batuan metamorf yang memiliki kesamaan unsur di suhu dan tekanan tinggi. Kalau kita mau lihat lagi misalnya materi hidrologi ya, hidrologi kan ada dua nih, darat sama laut. Nah, kalau misalnya kita mau kaitin ke materi geologi ini bisa atau enggak? Bisa. Khususnya di mana? Khususnya di batuan sedimen. Ingat tadi sedimen tuh ngomongin apa sih? Ngomongin perpindahan, ya kan? Perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Batu tuh nggak punya kaki ya, dia nggak bisa jalan. Dia harus pakai bantuan hal-hal lain. Misalnya ya si air ini atau materi hidrologi. Jadi sebenarnya konsep batuan ini itu nggak berdiri sendiri, tapi dia berkaitan sama semua materi geografi gitu. Kalau misalnya kamu mau kaitin sama antroposfer, manusia juga bisa sebenarnya. Karena kan manusia tuh bisa banget loh untuk memindahkan si batuan ini dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan geografi itu akan mempengaruhi si pembentukan geologi atau bahkan proses perpindahannya itu sendiri. Setelah dia udah menjadi batu, kayak gitu. Sampai sini aman? Oke Kak, berarti masih ada hubungannya kan Kak? Betul, masih ada hubungannya. Dia nggak berdiri sendiri. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada nih, siapa nih namanya? Oke, Ade boleh? Permisi Kak, kedengeran nggak? Kedengeran? Nah kan tadi di batuan beku tadi kan ada kategorinya ada 3 ya, yang batuan beku dalam dan ya yang lainnya juga. Nah aku mau tanya Kak, itu kalau berdasarkan jenisnya itu kan batuan beku dibagi 2 ya, ada intrusif sama ekstrusif. Apakah batuan beku intrusif itu sama kayak batuan beku dalam Kak? Makasih. Nah, nanti kita akan belajar, betul ada intrusif dan ekstrusif. Itu bedanya apa sih? Ya, betul ya, kalau intrusif berarti dia adanya tuh di dalam permukaan bumi. Kalau misalnya ekstrusif berarti di luar. Tapi apakah batuan intrusif itu sama kayak batuan beku dalam? Jawabannya enggak, gitu ya. Kalau intrusif, betul, dia tuh sebenarnya ada di permukaan bumi. Tapi kamu misalnya nih, ini ngomongin bulatan ya. Nah, ini ngomongin bulatan bumi. Nah, kalau batuan beku dalam itu sebenarnya adanya tuh di sini, terbentuknya tuh di sini. Jadi kalau dilihat gitu ya, dia adanya tuh di dalamnya si dapur magmanya. Tapi kalau batuan intrusif itu meliputi batuan beku dalam ya sebenarnya meliputi juga. Tapi kan kalau misalnya kamu lihat gunung, nah gunung itu kan dia sebenarnya udah di luar permukaan bumi, bukan permukaan bumi sih, kayak di luar lapisan bumi. Nah gitu. Jadi kalau batuan intrusif itu sebenarnya mencakup dua hal, nggak cuma batuan beku dalam doang, tapi dia mencakup juga batuan beku korok gitu. Jadi mencakup keduanya, kedua hal ini gitu. Jadi belum tentu kalau yang ini batuan beku luar itu betul dia yang ekstrusif, itu cuman satu aja. Tapi kalau yang intrusif itu dia dua, batuan beku dalam sama batuan beku korok atau gang gitu. Aman sampai sini? Oke, aman ya. Bubur crispy boleh? Aku mau nanya, jadi kan semua contoh batuan beku tuh mostly akhirannya tuh kayak it, lit, nit, atau tit gitu kan. Kalau misal ntar keluar di soal yang belakangannya gitu, bisa menjamin nggak kalau dia itu udah pasti termasuk ke batuan beku? Terima Oke. kasih. Oke, nah apakah sudah menjamin? Tuh sebenarnya ya
bisa-bisa aja gitu ya kita kategorikan kalau misalnya yang belakangnya itu pakai it itu bisa aja gitu. Itu sebagai bahan mengeliminasi dari soal itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi yang perlu kamu tahu batuan beku itu nggak cuman yang belakangnya it aja gitu ya. Ada batuan-batuan lain yang sebenarnya nggak pakai akhiran it itu juga termasuk gitu ya ke dalam batuan beku dalam gitu. Jadi tapi kalau buat eliminasi doang tuh sebenarnya ya bisa-bisa banget gitu. Karena cuman dia doang. Kalau misalnya kita lihat di batuan beku korok sama luar itu kan nggak ada sama sekali ya. Karena biasanya dia itu udah terkena proses yang lain, jadi kategorinya itu akan berbeda. Karena penamaan itu tergantung juga gitu ya sama tempatnya. Jadi kalau untuk bahan eliminasi itu bisa banget gitu. Aman sampai sini? Oke, Kak, aman. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke tenaga endogen? Aman? Oke, aman ya. Nah, kalau aman, sekarang kita akan masuk ke tenaga endogen. Endogen itu dari mana sih teman-teman asalnya? Dari dalam. Jadi kita akan bahas dari dalam terlebih dahulu. Di dalam tenaga endogen itu akan ada 3 bahasan nih yang kita bahas, yaitu tektonik, vulkanis, sama gempa bumi. Cuman ada 3 hal ini aja yang menjadi pembahasan di dalam endogen. Sisanya itu akan masuk ke eksogen gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah meletakkan endogen sama eksogen. Ini nggak tahu sih nanti hari ini selesai sampai mana. Semoga tenaga tektoniknya selesai ya supaya nggak nanggung-nanggung gitu. Oke, kita akan mulai dari tenaga tektonik. Nah, coba teman-teman baca di sini. Tenaga tektonik adalah tenaga yang ditimbulkan ini ya. Tenaga yang ditimbulkan oleh pergerakan atau perubahan letak lapisan batuan pada permukaan bumi secara horizontal dan vertikal. Nah, supaya teman-teman melihat gitu ya maksud dari definisinya tuh apa, kita coba lihat di sini. Kata kuncinya tuh apa sih? Kata kuncinya tuh pergerakan sama horizontal atau vertikal. Jadi dia bergeraknya tapi bisa 2, horizontal sama vertikal. Kita coba lihat yang horizontal dulu ya. Horizontal tuh artinya apa sih? Ke kanan sama ke kiri. Nah, misalnya tuh kayak gimana sih? Misalnya kayak gini. Kita gambar. Ini misalnya doang ya, aku nggak tahu bentuk aslinya tuh kayak gimana. Cuman sekiranya gambarnya tuh kayak gini. Nih ada satu. Nah, ada satu. Nah, yang atas ini kita misalkan si Madagaskar ya. Madagaskar. Sedangkan yang bawah itu misalnya si benua Afrika. Nah, tadinya jaraknya tuh cuma segini. Nah, tiba-tiba gara-gara terkena tenaga tektonik, dia berubah nih. Sorry. Jadi seperti ini. Nah, jaraknya semakin apa? Semakin jauh. Misalnya ini 1.800, ini misalnya doang ya. Ini 1.900. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini terkena tenaga tektonik. Jadi ada apa? Ada pergerakan atau perubahan lapisan batuan secara horizontal. Jadi jaraknya itu akan semakin jauh gitu ya. Nah, itu disebut pergerakan secara horizontal. Ini misalnya doang ya. Terus satu lagi vertikal. Kalau vertikal tuh kayak gimana sih? Nih, dari yang tanahnya itu lurus-lurus aja gitu ya. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba dikasih tenaga nih dari bawah. Nanti dia akan berubah jadi seperti ini. Misalnya jadi apa nih? Misalnya jadi bukit atau jadi gunung. Nah, ini disebut pergerakan secara vertikal. Jadi di dalam tenaga tektonik ada 2 hal yang kita bahas ya. Pergerakan secara horizontal sama pergerakan secara vertikal. Sampai sini aman teman-teman? Aman ya? Jadi ingat gerak horizontal sama vertikal. Nah, masih ngomongin gerakan-gerakan tadi, nah gerakan-gerakannya tuh dibagi jadi 2 nih. Ada yang epirogenetik sama ada yang orogenetik. Nah, kita coba lihat dulu yang epirogenetik. Epirogenetik itu ada 2 nih.
Dia ini adalah pergerakan lapisan kulit bumi yang berlangsung lambat, meliputi daerah yang luas dan dalam waktu yang relatif lama. Ini make sense banget sih sebenarnya ya. Wilayahnya kan luas ya, jadi tentu akan lambat. Nah, ini ya sebenarnya ya udah bisa banget lah ya kita lihat gitu gara-gara wilayahnya luas, jadi dia lama. Sedangkan kalau misalnya si orogenetik, karena dia wilayahnya tuh kecil gitu ya teman-teman ya, atau daerahnya tuh sempit, makanya waktunya ya relatif cepat. Nah, jadi tergantung ke apa sih? Tergantung ke luasnya ya. Kalau dia sempit, nanti waktunya itu akan cepat. Tapi cepat di dalam geografi itu nggak setahun 2 tahun ya, tetap aja puluhan tahun juga atau ratusan tahun juga. Cuman ya lebih cepat dibandingin si epirogenetik. Nah, kita coba lihat di sini. Epirogenetik itu dibagi jadi dua macamnya. Ada yang positif sama ada yang negatif. Ini sebenarnya bahasannya tuh sama ya teman-teman ya. Ngomongin daratan sama lautan, permukaan air. Nah, biar gak gampang lupa gitu ya, aku biasa ingetinnya tuh cuma satu aja. Karena aku takut lupa gitu ya, takut kebalik-balik gitu ya. Kalau misalnya kita gugup kan jadi ngeblank. Ingetnya biasa ini aja sih, negatif kan N. Itu selalu aku kaitin dengan naik. Apa yang naik? Yang naik itu daratan. Jadi cukup inget ini aja. Kalau epirogenetik negatif, berarti dia naik. Yang naik apa? Daratan. Sisanya itu tinggal kebalikan aja. Berarti kalau daratannya naik, lautnya itu turun. Nah, nanti kita balikin lagi ke bagian yang atas. Kalau tadi di negatif itu daratannya naik, berarti di positif daratannya turun. Kalau daratannya turun, berarti airnya naik gitu. Itu untuk cara mengingatnya ya. Kalau kalian punya cara sendiri, itu boleh banget. Ini supaya nggak kebalik-balik aja ya. Karena sebenarnya ini bisa dibilang nggak ada cara yang jelas banget untuk menjelaskannya ya. Karena ini sebenarnya pakai bayangan aja gitu ya teman-teman ya. Misalnya ini ada daratan. Kan kalau misalnya airnya, sebenarnya fokusnya di air gitu ya. Kalau misalnya airnya itu segini, sama segini. Nah, kalau misalnya airnya tuh lagi banyak, otomatis kita bisa melihat si daratannya tuh seolah-olah kayak turun gitu ya, jadi rendah. Tapi kalau misalnya kita melihat si airnya ini, itu turun, daratannya tuh jauh lebih besar gitu. Ini sebenarnya untuk apa ya, nggak ada perubahan sama sekali sebenarnya antara daratan dan lautan, tergantung sih jumlah airnya aja sebenarnya, lagi banyak atau lagi dikit, siapa yang lebih dominan gitu ya, ketika kita membahas epirogenetik positif sama negatif. Kalau orogenetik, itu dia ngomongin patahan dan lipatan. Nah, sebelum masuk ke patahan dan lipatan dulu, terkait dengan epirogenetik, ada yang mau ditanyain dulu, karena nanti beda slide nih. Oke, Kang Adit boleh? Kalau Kak mau tanya, Boleh. itu aku agak penasaran Kak sama si epirogenetik ini. Kenapa yang positif tuh turunnya daratan? Aku tuh mikirnya kalau misalkan daratannya turun terus seolah permukaan airnya naik tuh jadi kayak wilayah daratannya tuh kayak tenggelam gitu loh Kak. Jadi wilayah apa kayak istilahnya tempat tinggal kita tuh tenggelam gitu Kak. Tapi kenapa disebutnya positif? Terus yang negatif malah sebaliknya. Oke, Itu aja. nah kalau di dalam si epirogenetik ini, positif itu bukan berarti hal yang baik gitu ya teman-teman ya. Positif itu sebenarnya untuk membedakan aja gitu. Karena air yang banyak itu belum tentu menjadi hal yang buruk kan bagi kita. Nah, sebenarnya pembagian positif sama negatif ini bukan dilihat dari perspektif manusia nih. Kalau manusia kan tinggalnya di daratan. Otomatis kita selalu menganggap semakin banyak daratan, itu akan semakin bagus dong. Berarti kita bisa tinggal di banyak tempat. Sedangkan kalau misalnya airnya yang banyak, justru nanti banyak pulau-pulau yang tenggelam dong. Itu kan justru buruk. Nah, jadi pembagian positif sama negatif di dalam sini itu sebenarnya bukan dikaitkan dengan perspektif manusia gitu ya. Tapi dikaitinnya sama apa? Sebenarnya nggak ada hal yang spesifik gitu ya teman-teman ya. Cuman
kalau misalnya kita melihat gitu ya teman-teman ya, negatif di sini itu ya nggak ada apa ya, jelasinnya gimana ya, kayak nggak ada sesuatu hal yang sebenarnya dilihat gitu. Jadi sih dia disebutnya negatif gara-gara suatu hal tertentu itu nggak ada gitu. Jadi sebenarnya positif dan negatif itu nggak menjadi suatu apa ya, nggak menjadi suatu alasan. Nge-lag ya? Oh sekarang nge-lag nggak? Oh sekarang suaranya udah aman ya? Oke, Tadi udah sempat aman ya? Kak, bentar. Sekarang udah nggak aman. Udah aman. Oke, udah aman ya. Oke, aku sedikit ulang ya. Jadi dalam penamaan positif sama negatif di sini itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan perspektif manusia. Ini sebagai pembeda aja untuk dua keadaan berikut kayak gitu. Aman sampai sini? Tadi siapa yang nanya? Kang Adit? Aman-aman, Kak. Makasih, Kak. Oke, aman ya. Sama-sama. Asfa boleh? Halo Kak, mau nanya. Boleh. Berarti kalau epirogenetik tuh kayak misalnya munculnya pulau-pulau baru atau hilangnya pulau-pulau gitu karena airnya surut, airnya naik gitu. Itu bener nggak? Betul banget. Betul. Jadi kalau misalnya epirogenetik, tadi dia kan ngomongin wilayah yang luas. Nah, wilayah yang luas ini itu berkaitan sama hal-hal yang besar. Dan positif sama negatif ini lagi ngomongin yang mana yang lebih banyak nih, si daratannya atau lautannya. Jadi kalau lagi positif, berarti siapa yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah si airnya. Begitupun si negatif. Kalau negatif siapa yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah daratannya. Ini nanti kalau misalnya kita mau kaitin sama cuaca dan iklim bisa banget gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih lagi sekarang nih pemanasan global. Kalau sekarang lagi pemanasan global semakin panas. Misalnya es mencair. Kalau misalnya es mencair, berarti yang terjadi itu yang mana nih? Epirogenetik positif atau negatif? Kalau esnya mencair. Betul, yang positif. Kenapa? Karena lagi-lagi jumlah airnya itu semakin banyak. Kalau jumlah airnya semakin banyak, itu permukaan air seolah-olah naik. Kenapa sih di sini dibilangnya seolah-olah naik? Nanti ini sebenarnya berkaitan ya sama hidrologi, karena ya jumlah air itu tetap gitu ya, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang segitu-segitu aja. Kenapa bisa segitu-segitu aja? Karena nanti ada yang namanya siklus hidrologi. Jadi betul banget, positif dan negatif ini berkaitan dengan pulau tenggelam atau pulaunya muncul. Kayak gitu, itu gampangnya. Sampai sini aman? Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke, aman ya teman-teman ya untuk yang epirogenetik. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian orogenetik. Kalau orogenetik itu berkaitan sama dua hal, patahan dan lipatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, lipatan sama patahan. Kita bahas yang lipatan terlebih dahulu ya. Ini ada gambarnya, dia kayak gini, naik sama turun. Nah, ini ada apa ya? Ada namanya ya. Kalau di atas itu namanya adalah antiklinal. Kalau yang bawah namanya apa? Sinklinal. Nah, kenapa dia bisa jadi pegunungan kayak gitu ya? Nah, kita bisa lihat di sini. Dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya tekanan. Nah, kita bahas dulu nih tekanan. Jadi, teman-teman bayanginnya nih ada suatu hal yang lurus gitu ya. Ada yang lurus dikasih tekanan. Nah, itu dinamakan lipatan sebenarnya. Nah, kalau misalnya tekanannya, ini lagi ngomongin tekanan dulu ya. Kalau misalnya tekanannya itu kuat, teman-teman, itu cenderung si gunung-gunungnya ini akan semakin banyak. Nah, itu kalau tekanannya kuat. Tapi kalau misalnya tekanannya itu rendah, atau apa ya, bilangnya bukan rendah, bilangnya tuh lemah lah ya. Nah, kalau tekanannya lemah, itu jauh lebih sedikit si gunung-gunungnya, tapi dia jauh lebih lebar-lebar. Nah, itu disebut dengan tekanan. Nah, kenapa sih si tanahnya gitu ya bisa jadi gunung-gunung kayak gini? Nah, kenapa dia bisa jadi gunung-gunung? Karena dia elastis. Kalau misalnya ada plastisin nih, kita kasih tekanan, ya dia berbentuk sesuai tekanan yang kita kasih gitu.
Nah, tekanan itu asalnya dari mana sih teman-teman? Dari tadi pergerakan gitu. Ini balik lagi sebenarnya ke materi awal jadi belibet nih. Tenaga tektonik. Tenaga tektonik ngomongin pergerakan. Jadi tekanan di sini itu munculnya dari apa? Dari si pergerakan. Ya kan, kalau ada plastisin kita kasih gerakan, dia akan berubah teman-teman bentuknya. Itu disebut dengan lipatan. Nah, terus dilihat juga di sini gerakannya itu hanya apa? Hanya satu arah aja gitu. Jadi ke sini aja misalnya, ke kanan aja. Nah, itu disebut sebagai lipatan. Jadi kalau teman-teman lihat, proses terbentuknya lipatan itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yaitu apa? Ya ini, si tekanan sama elastisitas dari batuannya. Nah, itu yang pertama ya, lipatan. Yang kedua, itu ada patahan. Namanya juga apa teman-teman? Patah, ya kan? Nah, kalau dia patah, berarti apa? Berarti ya batuannya keras gitu ya. Kalau tadi elastis di sini, berarti kalau patahan, dia batuannya keras. Nah, proses pematahan gerakan secara berlawanan. Kalau tadi cuma satu arah aja nih di lipatan, kalau di patahan itu dia dua arah, ke kanan sama ke kiri. Nah, dia jatuhnya patah gitu ya. Betul. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada namanya juga. Kalau yang atas itu namanya horse, kalau yang bawah namanya graben. Jadi ini sebenarnya terkait dengan si orogenetik. Ada dua hal yang dibahas, lipatan dan patahan. Tapi untuk membandingkannya, itu ya teman-teman bisa lihat di sini. Si batuannya. Batuannya itu keras atau enggak. Sama arahnya. Kalau lipatan itu satu arah, kalau patahan itu dia dua arah atau berlawanan. Tapi kalau terkait dengan tekanan ya sama-sama dikasih tekanan gitu ya. Jadi di sini tekanannya juga ada gitu. Sampai sini aman teman-teman untuk perbedaan lipatan sama patahan? Ada yang bingung nggak? Oke, aman ya lipatan sama patahan ya. Kalau aman, nah coba nih kerjain soal ini, waktunya 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat itu ada yang jawab opsi yang C, yang B, terus ada juga yang D. Oke, B, C, D ya. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya yang mana untuk soal pertama ini. Di sini dibilang litosfer yang terangkat oleh gerakan orogenesis dapat membentuk pegunungan lipatan apabila batuannya, ingat ya, orogenesis atau orogenetik sama aja. Tadi dia terjadi di wilayah yang sempit. Terus dia lambat atau cepat? Dia lambat. Kok lambat? Sempit, dia cepat. Nah, untuk orogenesis itu ada dua tadi. Ada lipatan sama ada patahan. Nah, yang dibahas di dalam soal ini adalah yang lipatannya gitu. Nah, tadi kalau misalnya lipatan, itu ketika batuannya itu apa sih? Ketika batuannya itu adalah yang C ya, lunak. Lunak itu sebenarnya sama aja teman-teman, kayak apa? Kayak elastis. Kalau bersifat kompak, ini tuh sebenarnya sama aja kayak keras atau padat gitu ya. Nah, ini untuk apa sih? Untuk patahan. Nah, kalau berlapis-lapis,
Nah, ini sebenarnya ke semua jenis batuan gitu ya. Batuan pasti berlapis-lapis terdiri dari beberapa unsur yang banyak gitu ya. Kalau terkait dengan struktur sama komposisi beragam, itu juga ngomongin nanti terkait dengan unsur-unsur si batuannya itu sendiri. Tapi yang paling membedakan antara si lipatan sama patahan tuh apa sih? Adalah si ininya. Dia elastis atau padat si batuannya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau terkait dengan berlapis-lapis, struktur sama komposisi itu sebenarnya ya kurang lebih sama-sama aja. Tapi yang paling membedakan ya ini sifatnya, dia keras atau dia lunak gitu. Oke. Betul, sesar ya. Patahan tuh sebenarnya sama aja kayak sesar. Nih abis ini kita akan bahas nih tentang si sesar itu. Sampai sini aman teman-teman untuk soal yang ini antara tadi orogenetik sama epirogenetik. Aman ya? Nah, palung nih, palung akan kita bahas abis ini. Aman ya? Kalau aman, nah ini dia, gerakan lempeng bumi. Tadi kan kita udah bahas ya, pergerakan secara horizontal dan vertikal. Apa sih yang bergerak? Yang bergerak ya si lempeng ini, gitu. Lempeng bumi ini dia yang bergerak. Nah, dia bisa bergerak secara 3 gitu ya. Ada apa aja nih? Ada konvergen, divergen, sama sesar mendatar atau transform. Kita mulai dari yang pertama. Nah, biasanya tuh aku ingetinnya pakai gambar ya guys ya. Nah, izin gambar dikit. Nah, kayak gini, terus kayak gini. Nah, ini dia disebut konvergen atau memusat. Jadi namanya juga ada pergerakan lempeng ya. Jadi lempengnya tuh sebenarnya ada 2. Ini lempeng A sama lempeng B. Dia memusat, jadi dia berkumpul. Jadi arahnya tuh saling bertemu. Ini disebut dengan konvergen atau memusat. Jadi ada 2 lempeng yang saling mendekat atau bertuburkan. Sehingga salah satu lempeng masuk ke lempeng yang lain gitu. Ini ada lempeng B misalnya yang masuk ke dalam lempeng A gitu. Nah, prosesnya itu namanya apa sih? Namanya nih penunjaman atau subduksi. Jadi kalau teman-teman ketemu istilah 2 hal ini, yaitu sebenarnya lagi ngomongin ada satu lempeng yang masuk ke lempeng yang lainnya gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ada ininya ya. Ada teorinya, tapi aku lupa banget, sorry banget. Ini yang masuk kalau nggak salah ya, yang masanya tuh lebih ringan. Tapi aku tuh lupa ya, namanya tuh apa. Ada di buku kuning, cuman aku lupa banget guys. Nanti kalian bisa lihat ya. Ada urutannya kan, ada yang paling atas sama yang paling bawah. Pokoknya yang masuk ini adalah yang ringan. Cuman namanya apa itu aku lupa banget. Nanti kita coba cari ya. Pokoknya yang ringan yang masuk ke dalam. Nah, ini disebut dengan konvergen. Dari hasil konvergen ini, itu nanti menghasilkan apa sih? Menghasilkan ini, palung. Kalau di laut itu jadinya palung, kalau di daratan itu jadinya pegunungan. Ya, jadi kalau teman-teman bingung gitu, gunung tuh terbentuknya dari apa? Dari gerakan lempeng bumi yang konvergen nih, yang memusat. Ya, ini ada palung sama gunung. Nah, yang satu lagi yaitu divergen atau menjauh. Ini kebalikannya aja sebenarnya. Nih, kalau kita gambarin, dia jadinya kayak gini. Nah, jadi ada sama ya, lempeng A sama lempeng B, tapi mereka menjauh. Nah, tadinya gambarannya ya, mereka adalah satu lempeng yang sama ya. Nanti ini nggak usah, ini kita hapus. Dia satu lempeng yang sama, cuman dia bergeraknya ada yang ke kanan sama ada yang ke kiri. Anggapannya itu jadi apa sih teman-teman? Jadi robek kan tengahnya kalau ditarik. Nah, nanti di sini sebenarnya akan kelihatan yang namanya apa? Yang namanya kulit buminya. Kulit buminya. Itu akan kelihatan nih, lapisan kulit bumi yang baru. Dari hasil sobekan itu sebenarnya. Nah, kedua lempeng saling menjauh yang menimbulkan peretakan sehingga muncul lapisan kulit bumi yang baru. Nanti jadinya tuh apa sih? Jadinya tuh ada punggung laut atau Mid-Atlantic Ridge. Ini kayak jembatan gitu ya, berhubungan sama apa sih? Sama laut dua-duanya. Kalau misalnya divergen. Kalau misalnya di darat ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya teman-teman ya. Cuman fenomenanya sampai sekarang itu belum ada gitu. Tapi kalau misalnya jadi dataran yang baru,
itu bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi tentu dia ini sebenarnya nggak akan sesubur itu. Kenapa? Karena ingat, lapisan yang paling subur adanya di paling atas. Sedangkan kalau misalnya lapisan yang baru ini, dia kan dari tengahnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada tanah yang nggak subur, tapi bukan gara-gara manusia, nah bisa jadi nih dia terjadi gara-gara proses si divergen ini, atau lempengnya yang saling menjauh gitu. Nah, nggak bisa. Jadi untuk menghasilkan yang namanya palung, itu prosesnya adalah si konvergen ini. Kenapa? Karena kalau divergen ini, teman-teman, sebenarnya dia nggak akan sedalam itu si robekannya ya. Kalau misalnya konvergen, ini kan tergantung lempengnya. Semakin besar lempengnya, tekanannya tuh akan semakin tinggi. Jadi kedalamannya itu juga akan berpengaruh. Tapi kalau divergen itu dia nggak bisa ya menghasilkan yang namanya palung. Sama yang terakhir ada sesar mendatar atau transform. Dia gerakan mendatar yang selalu berlawanan arah. Kuncinya tuh di apa sih? Nih, di berlawanan arah. Sama ya, tadi kayak apa? Sama kayak patahan. Patahan kan juga sama ya. Dia berlawanan arah. Gambarnya kayak gimana? Gambarnya kayak gini. Nah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nanti dia akan apa? Akan pecah gitu ya. Hasilnya apa? Nih ada sesar San Andreas, ini yang paling famous ya, sama patahan, seluruh patahan. Nah, sampai sini terkait gerakan lempeng, ada yang bingung teman-teman? Pokoknya jangan sampai kebalik tuh yang ini sih, konvergen sama divergen. Ini dua hal ini yang suka kebalik-balik nih kita nih, mana yang memusat, mana yang menjauh. Oke, aman ya ketiga gerakan ini ya. Baihaqi boleh. Terima kasih, Kak. Aku izin bertanya, apakah gaya gravitasi mempengaruhi pergeseran lempeng, Kak? Gaya gravitasi. Kalau gaya gravitasi itu, nah kalau gaya gravitasi kan sebenarnya itu kan adanya di mana sih? Adanya di antara apa ya bilangnya ya, antara atmosfer gitu ya, di antara atmosfer. Sedangkan kalau gerakan lempeng bumi ini itu adanya di mana sih? Adanya di dalam buminya itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang dia bisa berpengaruh atau enggak, dia enggak berpengaruh sebenarnya terhadap si gerakannya gitu. Karena gerakannya tuh adanya di mana sih? Adanya di dalamnya gitu. Kalau gravitasi itu nanti nih setelah dia apa ya anggapannya setelah dia keluar atau gerakan-gerakan di tenaga eksogen itu baru gravitasi akan berpengaruh. Tapi kalau di eksogen itu sendiri masih di dalam buminya, gravitasi sebenarnya nggak akan berpengaruh kayak gitu. Aman sampai sini? Oke deh, makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain dulu tentang gerakan lempeng bumi? Aman ya sejauh ini ya? Oke, kalau aman, nah coba kerjain soal ini. Bentar, muncul ya soalnya ya. Delay. Nah, harusnya dia muncul kan ya. Oke, boleh coba dikerjain soal ini. Waktunya 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Soal ini di kolom chat ada yang jawab opsi yang B, ada yang C, ada yang D juga, ada yang E, ada yang C sama D. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman kira-kira jawabannya yang mana untuk soal
yang ini. Nah, kita coba lihat ya. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor yang menunjukkan fenomena alam akibat proses konvergen adalah, tadi konvergen itu apa? Konvergen itu adalah memusat. Nah, kita coba lihat ya, mulai dari opsi yang pertama. Katanya muncul badai tropis di atas samudra. Nah, tadi nih, ini sebenarnya analisisnya tuh nggak usah yang ribet-ribet ya, teman-teman ya. Teman-teman perlu ingat konvergen. Konvergen itu masuk ke dalam materi tenaga endogen. Endogen itu adanya di dalam bumi. Kalau misalnya kita lagi ngomongin badai tropis nih, badai tropis itu nanti kaitannya sama angin siklon ya. Angin siklon. Ini kalau mau belajar itu ada, aku udah masukin di materi iklim regional Indonesia. Ada penjelasannya di sana, teman-teman bisa baca. Nah, kalau angin itu adanya di mana sih teman-teman? Adanya di luar gitu ya. Jadi dia sebenarnya bukan termasuk ke dalam materi endogen, melainkan nanti masuknya ke eksogen sebenarnya. Jadi nanti yang pertama ini itu salah. Jadi opsi bisa langsung kita eliminasi aja. Kalau yang kedua, katanya muncul aktivitas vulkanisme. Nah, muncul aktivitas vulkanisme. Vulkanisme ini berarti dia berkaitan dengan apa, teman-teman? Berkaitan dengan pegunungan. Pegunungan. Nah, tadi kalau kita lihat konvergen itu sebenarnya dia menghasilkan dua hal gitu ya, teman-teman ya. Ada apa? Ada palung kalau di laut, dan kalau di darat itu jadinya apa sih? Jadinya pegunungan. Jadi kalau di sini dibilangnya dia berkaitan dengan pegunungan, benar apa enggak sih teman-teman? Ya betul-betul aja. Berarti poin nomor 2 itu sebenarnya adalah suatu hal yang tepat gitu. Kalau yang ketiga, terjadi perubahan iklim secara luas. Nah, ini lagi ngomongin apa sih teman-teman? Iklim. Kalau iklim itu emang adanya di dalam bumi? Enggak ya, iklim itu adanya di mana sih? Adanya di luar. Dia nanti berpengaruhnya ke eksogen gitu ya. Jadi ketiga ini bisa langsung kita eliminasi aja. Kalau yang kelima, keempat dulu, munculnya gempa. Nah, kalau gempa, ya ini tentu berkaitan ya, sama apa sih teman-teman? Sama pergerakan lempeng. Nih, gempa itu masuknya ke pergerakan lempeng. Lempengnya bergerak. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, konvergen. Konvergen tadi masuk ke dalam pembahasan si pergerakan lempeng. Jadi nyambung nggak sih dia teman-teman sebenarnya? Ya sebenarnya bisa dibilang ya nyambung-nyambung aja. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam opsi, itu sebenarnya kan nggak ada. Jadi bisa kita skip aja. Kalau misalnya yang, kelima, 4 ya. Nih, 4. Nah, yang kelima, terjadinya longsor di pesisir pantai. Nah, kalau misalnya longsor, lagi-lagi, ini adanya di luar ya, atau eksogen. Jadi dia nggak termasuk tenaga endogen, jadi bisa langsung kita eliminasi. Yang terakhir, yang keenam, terbentuknya palung laut. Ini sesuai ya tadi ya. Kalau konvergen itu dia akan menghasilkan yang namanya palung laut gitu. Sampai sini aman teman-teman? Jadi kalau mengeliminasi jawaban itu lihat dulu dia masuknya ke materi yang mana nih, endogen atau eksogen. Nanti eliminasinya tuh akan jauh lebih gampang ya. Oke, aman ya. Nah, kalau aman, itu kita udah selesai tentang materi yang pertama, tektonik. Jadi kalau di-review lagi, tadi pembahasannya tuh ada si epirogenetik sama orogenetik. Kalau epirogenetik ngomongin apa tadi? Daratan sama lautan. Tapi kalau orogenetik ngomongin patahan sama lipatan. Sama yang terakhir tadi kita juga bahas gerakan lempeng. Kalau konvergen atau memusat, itu dia sebenarnya samanya kayak yang mana sih? Nah, samanya itu kayak lipatan. Gitu ya teman-teman ya. Ini catatan, aku lupa ngomong tadi. Konvergen itu sama kayak lipatan. Nih, hasilnya sama-sama gunung. Kalau divergen, itu dia sebenarnya nggak sama kayak apa-apa. Kalau sesar mendatar, tadi samanya kayak apa? Sama kayak patahan. Gitu. Jadi sebenarnya pengulangan aja, yang beda tuh ada di divergen aja sebenarnya. Aman ya teman-teman ya, sejauh ini ya. Jangan sampai lupa. Yesha, boleh? Kak Dela mau tanya, tadi itu yang Kak Dela bilang waktu
konvergen ya. Itu kan yang masanya lebih rendah itu dia ke dalam atau ke atas? Ke dalam. Jadi anggapannya yang dia masanya lebih enteng ya, tapi aku lupa banget tuh namanya apa. Dia akan kalah. Yang kalah itu akan masuk ke dalam gitu. Nanti boleh cari ya. Ada tuh kalau nggak salah ada segitiganya, isinya komponen-komponen di dalam kulit bumi. Ada yang namanya apa ya? Suma. Pokoknya ada yang kayak, aduh lupa banget guys, sorry banget, kayak lapisan, ntar deh kita cari ya. Lapisan kulit bumi. Wait, bentar. Wait ya. Betul, Sima Sial. Betul, Sima sama Sial. Bentar ya, tapi urutannya tuh mana duluan ya? Wait. Urutannya itu kan, betul, nanti kaitannya sebenarnya sama kerak benua sama kerak samudra. Itu sama aja kayak Sima sama Sial. Sima itu kan pokoknya magnesium dan lain-lainnya kan. Nah, itu nanti aku lupa banget yang lebih ringan yang mana, tapi nanti yang lebih ringan itu yang ada di dalam sebenarnya. Kayak gitu. Yang kalah dia akan masuk ke bagian dalam. Cuma nanti teman-teman cari ya, Sima sama Sial itu nanti yang lebih enteng yang mana antara kedua itu. Aku lupa banget guys, sorry gitu. Makasih Kak Oke, Dela. sama-sama. Ada lagi yang lain, ada yang mau tanya? Nah, betul. Sima itu samudra, kalau Sial itu benua. Itu ada itunya kan, aluminium ya, sama magnesium ya, kalau nggak salah. Tapi aku lupa ya entengan yang mana gitu. Oke, aman ya. Nah, lebih ringan yang mana? Yang benua ya. Nih, berarti kita tandai deh ya di sini. Bentar. Berarti lebih ringan yang benua. Berarti yang ini, yang masuk ini akan benua. Yang ini samudra. Tadi yang Sial tuh yang mana? Bentar. Scroll dikit. Wait, yang Sima itu yang samudra ya. Berarti ini Sima. Dan ini Sial gitu. Jadi yang benua itu akan lebih ringan, nanti dia akan masuk ke bagian dalamnya gitu. Oke. Aman teman-teman sampai sini? Aman ya? Oke. Kalau aman, tadi kita udah belajar tentang tektonik, sekarang kita akan masuk ke vulkanisme. Sebenarnya ya kalau mau dikaitin vulkanisme sama tektonik bisa atau enggak? Bisa. Tadi masuknya ke bagian yang mana? Bagian konvergen. Nah, cuman di dalam materi vulkanisme ini lebih didetailin aja sebenarnya apa yang dibahas di dalam si gunung-gunungnya itu. Tapi tetap yang nggak bisa terpisah antara gerakan lempeng sama vulkanisme. Karena vulkanisme ini nggak mungkin terjadi kalau nggak ada pergerakan lempeng. Nah, kita masuk ke vulkanisme, yaitu pembentukan gunung api. Nah, pergerakan magma yang menyusup ke lapisan lebih atas atau keluar ke permukaan bumi. Jadi ketika teman-teman membahas vulkanisme, itu betul sebenarnya dia ngomongin gunung api. Cuman dia bukan ngomongin proses pembentukan gunungnya. Kalau proses pembentukan gunungnya, udah kita bahas di konvergen. Tapi di materi vulkanisme ini ngomonginnya magma. Magma yang keluar ke permukaan bumi. Nah, atau dia nih bisa dibilang peristiwa menyusupnya magma keluar permukaan bumi menyebabkan terbentuknya gunung api atau vulkano atau anak gunung gitu ya dan lain-lainnya. Nah, itu kita bahas di dalam vulkanisme. Nah, tadi kan ada yang udah nanya ya tentang intrusi magma sama ekstruksi magma. Nah, itu akan kita bahas di materi vulkanisme ini. Jadi ada intrusi sama ada ekstrusi. Kita coba lihat yang intrusi terlebih dahulu. Ini kayaknya hari ini kita bahas intrusi dulu, besok kita lanjutin yang ekstrusi sampai selesai ya. Nah, kita masuk ke intrusi. Intrusi itu apa sih? Intrusi adalah proses terobosan magma ke lapisan bumi yang lebih atas tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Setelah membeku, penyusupan magma ini membentuk kenampakan sebagai berikut. Nah, jadi kita bisa lihat ya, magmanya tuh bergerak. Nih, ini disebut dapur magma kan tadi. Dapur magma. Jadinya apa tadi? Jadinya batuan beku dalam. Nah, ada juga batuan beku korok. Nah, jadi ini yang disebut sebagai intrusi magma.
Jadi magmanya tuh bergerak, tapi nggak sampai keluar dari gunung, ya. Ada banyak nih teman-teman fenomenanya, kita akan coba lihat satu per satu. Nah, ini sebenarnya gambarnya tuh agak-agak ini ya, agak-agak salah-salah gitu, cuma nanti kita coba lihat lagi ya di sini ya. Nih, yang pertama batolit, batuan beku yang terjadi di dapur magma yang membeku. Jadi kata kuncinya tuh ada di sini, dapur magma. Kalau dapur magma berarti di sini dia itu terbentuk yang namanya tadi batolit. Nah, tadi kan yang belakangnya it itu dia adanya di batuan beku dalam. Terus ada apa lagi sih? Ada lakolit. Kalau lakolit itu apa sih? Magma yang menyusup di antara litosfer yang bentuknya cembung. Nah, kalau kita lihat, dia tuh adanya di sini. Nah, ini bener nih gambarannya. Yang kedua. Nah, dia tuh bentuknya cembung, adanya di mana? Adanya di antara litosfer, gitu ya. Jadi di antara lapisan-lapisan. Nah, itu ada yang namanya lakolit. Terus ada apa lagi? Ada sills. Kalau sills ini adalah batuan beku yang bentuknya pipih dan tipis. Nah, tipis banget ya teman-teman nih. Bisa dilihat gambarnya tuh yang ini nih. Nih, yang ini. Yang tipis ini. Nah, itu dinamain sills gitu ya. Jadi dia menyusup sebenarnya ke dalam litosfer, tapi yang membedakan dia sama lakolit itu apa? Dari ukurannya. Kalau lakolit itu dia bentuknya agak lumayan tebal, tapi kalau sills itu benar-benar tipis banget sih lapisannya. Terus ada apa lagi? Yang keempat itu ada diatrema. Kalau diatrema adalah batuan intrusif yang mengisi pipa letusan. Nah, kita bisa lihat di sini, nih nomor 4 teman-teman. Ini kan pipa letusannya ya. Nah, ketika ada pipa letusannya ini, batuan bekunya tuh di sini bekunya. Batuan yang mengisi pipa. Nah, dia tuh bahaya gak sih teman-teman? Bahaya kalau ukurannya sebesar si pipanya. Kalau misalnya batuannya itu benar-benar sepipa nih, dia kan akan apa sih menyumbat ya teman-teman ya. Biasanya kalau gunung itu dia punya kayak apa ya, uap-uap panas nih yang mau dikeluarin. Kalau misalnya tersendat, itu lama-lama dia akan mengumpul, justru nanti kalau udah nggak kuat, itu akan meledak. Dan meledaknya jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Tapi ya sebenarnya apakah ada fenomena kayak gitu? Ya ada-ada aja. Cuman nggak akan sesering itu ya, karena pipa letusan, ini pipa utamanya ya teman-teman ya. Pipa utama tuh gede banget sebenarnya. Cuman biasanya satu gunung itu nggak cuma ada satu pipa doang, tapi banyak pipa-pipa yang lainnya. Makanya supaya suatu gunung ini, kalau meledak itu nggak gede banget, itu kayak gimana sih? Biasanya di kaki-kaki gunungnya itu teman-teman, dibikin apa ya, semacam bolongan. Nih, misalnya kayak gini, ini dibolongin, supaya apa sih? Supaya ada magma, itu nanti masuk nih, dialirin ke sungai biasanya. Nah, itu cara yang dilakukan biasanya ya, supaya kalau meledak, itu dia nggak meledak segila itu atau sebesar itu. Nah, itu tadi ya, diatrema. Terus ada apa lagi sih? Ada intrusi korok atau gang. Ini sebenarnya sama ya, kayak tadi ya, batuan beku korok. Dia tuh adanya di mana sih? Adanya di gang gitu ya. Nomor 5, mana kita coba lihat. Nah, di sini. Kalau teman-teman lihat, ini kan ada jalur ya, jalur letusan sebenarnya. Nah, ada gangnya nih, belok. Nah, dia nanti bekunya di gangnya, gitu ya, sesuai sama namanya, batuan korok atau batuan gang, gitu. Biasanya si gang ini, itu ya pecahan dari apa sih? Pecahan dari pipa utamanya. Pipa utamanya. Tadinya kan seharusnya itu cuma di sini doang kan pipa utamanya, tapi pipa utamanya ini bisa pecah-pecah. Nah, itu akan menjadi gang gitu ya. Terus ada apa lagi sih? Ada yang namanya apofisa. Dia batuan intrusif yang merupakan cabang dari gang. Jadi gang punya gang lagi, itu namanya adalah apofisa. Terus ada apa lagi? Nomor 7, itu pipa kawah. Mana nomor 7? Nah, ini sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Pipa kawah, cuman dia jauh lebih kecil aja. Terus kalau misalnya kita lihat, ini ada kawah utama, nomor 8. Terus ini kerucut atau gunung api. Ini sebenarnya lagi membahas tentang kerucutnya.
Walaupun di sini tuh juga ada ininya ya, pipa letusannya, sama nomor 10 itu ada kawah samping. Karena tadi ya, pipa letusan itu nggak hanya satu gitu ya. Di dalam atau di atasnya gunung ini suka ada kawah-kawah. Kalau ada yang pernah ke Tangkuban Perahu mungkin itu kan ada kawahnya kan. Itu sebenarnya adalah atasan dari gunungnya. Airnya tuh dari mana sih? Airnya ya dari air hujan sebenarnya. Dari air hujan, dia nampung nih di suatu tempat. Kenapa dia bisa jadi panas sih? Ya namanya juga dimasak ya teman-teman ya. Dimasaknya tuh dari apa sih panasnya? Dari si magma gitu. Jadi air yang ada di atas gunung itu sebenarnya adalah air yang panas ya. Gara-gara di kena uap-uap. Nah, justru si air yang ada di atas gunung ini yang dimanfaati teman-teman untuk tenaga panas bumi gitu. Jadi panas bumi itu menggunakan si uap-uap ini. Nah, tapi yang menjadi apa ya problematikanya, kenapa sih Indonesia kan banyak gunung, kenapa nggak pakai tenaga panas bumi aja? Karena sebenarnya berbahaya ya. Nanti sebenarnya di sini kita akan bahas, tapi sepertinya nggak keburu. Jadi di dalam magma itu kan mengandung uap-uap ya. Uap-uapnya tuh ya banyak yang mengandung zat-zat yang nggak baik gitu. Biasanya kalau misalnya dibangun si tenaga listrik panas bumi ini, itu masyarakat sekitar ya yang ngeluh gitu. Makanya Indonesia ini kan sebenarnya kalau ada gunung, itu di sekitarannya akan ada apa sih? Akan ada pemukiman penduduk kan. Makanya itu sebenarnya yang jadi apa ya? Jadi masalah juga kalau mau dibangun eh, tenaga listrik dari panas bumi. Karena masyarakatnya harus dipindahin. Karena kalau masyarakat yang nggak dipindahin, justru jadi bahaya bagi masyarakatnya karena mereka akan mencium si zat-zat yang tidak bagus ini itu secara terus-menerus gitu. Sampai sini aman, ini emang kayak agak banyak banget gitu ya teman-teman ya namanya, tapi harus diingat ya. Tipe soalnya kayak gimana sih sebenarnya? Tipe soalnya sebenarnya ya dia nggak akan gimana-gimana ya teman-teman ya. Ya hafalan aja sebenarnya gitu. Nggak ada gimana-gimana sih. Intinya teman-teman tahu aja dia cirinya tuh seperti apa sih dari setiap nama-namanya. Ini nama-namanya emang agak banyak ya dari nomor 1 sampai nomor 6. Ada 6 lah kurang lebih yang perlu teman-teman ingat cirinya tuh sebenarnya apa karena itu yang akan membedakan gitu. Yesha boleh? Kak Dela mau tanya, yang 7 sama 10 itu tadi bedanya gimana ya, Kak? Nah, 7 sama 10, pipa kawah sama kawah samping. Nah, kalau 7 itu ngomongin pecahannya. Nih, ininya, si kawahnya ini. Si pipanya ini. Nah, tapi kalau misalnya nomor 10, kawah samping. Jadi, kamu bayanginnya setiap pipa nih, setiap apa ya, tempat untuk mengeluarkan si magmanya ini, pasti ada kawah. Nah, kawah utamanya tuh ada di sini, di pipa utamanya. Nah, kalau di samping nomor 7, itu kan kawah samping. Pipa yang di samping. Nah, pipa di samping ini juga punya kawahnya. Kawahnya itu adanya di nomor 10 gitu. Jadi ini nomor 7 adalah pipanya, nomor 10 ini adalah kawahnya yang ada di sampingnya. Tapi ingat ya, ini bukan si pipa utamanya. Pipa utama itu yang ukurannya paling besar gitu. Aman sampai sini? Aman, Kak Dela, makasih. Sama-sama. Naila boleh? Halo Kak, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran? Aku mau tanya antara yang nomor 3 sama yang nomor 5 tuh dia sama-sama pecahan dari pipa utama atau enggak? Terus bentuk fisiknya tuh sama atau enggak nantinya? Soalnya kan itu kayaknya mereka intinya sama gitu. Oke. Antara 3 sama ke-5. Seal sama intrusi korok atau gang. Kalau korok atau gang, tadi dia adalah pecahan dari pipa utama. Dia bisa di sini atau di mana, bisa vertikal ataupun horizontal. Tapi kalau seals ini, dia tuh sebenarnya bukan pecahan dari si pipa utama, tapi dia tuh adanya di lipatan. Jadi kamu bayangin si gunung ini kan isinya apa sih sebenarnya? Tanah-tanah kan. Nah, si seals ini sebenarnya dia ada di antara lipatan-lipatan tanah. Dia sebenarnya sama persis kayak ini, lakolit. Jadi dia adanya tuh di lapisan apa ya bilangnya ya,
lapisan bumi gitu. Jadi bukan pecahan dari si pipa utama, tapi dia adanya di lapisan bumi. Karena ingat aja bumi itu sebenarnya dia berlapis-lapis. Nah, kalau seals itu adanya di lapisan litosfernya ini gitu, lapisan tanahnya yang ada di dalam gitu ya, bukan yang ada di luar kayak gitu. Jadi bedanya kayak gitu ya, litosfer sama pecahan dari pipa utama. Aman sampai sini? Oke, aman. Makasih, Kak. Sama-sama. Second choice boleh? Kak Dila mau nanya yang nomor 1 itu kan batolit merupakan batuan beku yang terjadi di dapur magma membeku. Itu tuh maksud dari dapur magma itu apa ya Kak? Aku kurang ngerti soalnya. Oke, dapur magma. Nah, dapur. Jadi dia nih bisa dibilang suatu tempat yang adanya tuh di paling bawah dari si gunung. Itu isinya apa sih? Isinya tuh magma semua gitu. Jadi anggapannya apa ya? Kayak kuali yang isinya magma gitu. Ini sumber utama magma itu adanya di bawah sini. Jadi dapur magma, tempat mengumpulnya magma gitu ya. Jadi kayak semua hal, semua magma itu ngumpulnya tuh di dapur magma. Nanti dia baru nih bergerak ke arah atas, dia berpindah-pindah. Tapi asalnya tuh dari mana sih? Asalnya dari si dapur magma, tempat berkumpulnya magma di paling bawahnya, kayak gitu. Aman sampai sini? Oke, ngerti. Makasih Kak Dila. Sama-sama. Bill boleh? Kalau Kak, aku mau nanya, itu yang seals itu kan batuan beku yang tipis dan tipis, tapi di sini yang di nomor 3 itu kan ada 2. Yang mungkin yang cocok itu sama konteks Oh iya. itu yang sama sebelah kiri. Yang kalau kanan itu kan ada tebel gitu Kak. Itu masuk ke seals juga Kak. Oke, nah sebenarnya seals tuh bukan yang ini guys, yang ini nih. Nah, yang ini. Dia ini lipatan. Nah, kalau yang nomor 3 yang di sebelah kanan, itu yang ini maksudnya. Bukan yang ini. Nah, kalau ini kan agak cembung ya. Kalau agak cembung, itu nanti masuknya tuh ke lakolit. Nah, jadi perbedaan antara lakolit sama seals itu ada di bentukannya. Sebenarnya kalau yang ini, nih yang aku coret ini sebenarnya sama aja kayak ini yang nomor 2 gitu. Jadi kalau dia bentuknya tuh agak cembung gitu ya, itu dinamainnya lakolit. Tapi kalau seals itu sendiri, itu dia tipis. Tipisnya tuh ya benar-benar kayak garis aja sebenarnya. Ini tuh nomor 3-nya tuh adanya di sini. Nah, begitupun yang ini yang bawah, sorry ya, bukan yang ini. Ini mah pecahan dari gang gitu. Aman sampai sini? Berarti yang atasnya itu lakolit ya Kak? Pokoknya yang bentuknya agak cembung, ini kan sebenarnya sama aja ya, kayak yang nomor 2 ini, itu namanya lakolit. Kalau seals itu benar-benar setipis itu. Tapi asalnya tuh sama ya, sama-sama di lapisan litosfer aja, gitu. Aman sampai sini? Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ini sebelum nanti besok kita lanjut ke ekstrusi magma dan lain-lainnya, masih ada 19 slide lagi besok. Ada yang mau teman-teman tanyain dulu seputar tadi geologi sama tektonik vulkanisme yang intrusi magma dulu. Nanti besok kita lanjut lagi. Sama besok kalau waktunya masih ada, kita langsung gas lagi ya ke tenaga eksogen ya. Walaupun ini kayak agak nyampur-nyampur jadinya. Naila boleh? Kak, mau nanya kalau misalnya ntar dia keluar di utul, bentuk soalnya tuh bakal dikasih gambar kayak gini, terus kita suruh nebak nomor sekian itu penampakan apa atau gimana bentuk soalnya? Nah, kalau misalnya tipe-tipe intrusi magma ini, karena dia kan tipe soalnya kayak definisi sebenarnya ya, definisi dari gambar-gambarnya ini. Nah, bisa aja sebenarnya dia bentuknya tuh kayak soal biasa gitu ya, soal isian biasa, tapi biasanya nggak sendiri dia bisa dikaitin sama materi apa? Materi geologi tadi. Karena dia sebenarnya intrusi magma ini itu nyambung banget sama batuan beku dalam dan batuan beku korok. Jadi dia akan apa sih? Akan berpengaruh juga sebenarnya sama apa? Sama proses pendinginan gitu. Jadi bisa dalam bentuk soal yang biasa aja. Nanti kamu bisa kaitin sebenarnya sama contoh-contoh dari batuan beku yang tadi kita udah bahas sebelumnya gitu. Tapi bisa juga dalam bentuk gambar gitu ya. Karena mau di soal ujian mandiri itu sebenarnya memungkinkan banget teman-teman untuk dikasih gambar dan teman-teman disuruh tebak gitu. Sebenarnya itu adalah apa? Itu juga mungkin. Tapi sebenarnya kalau dia dalam kasus bisa atau enggak,
Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih berkaitan sama prosesnya tadi, proses pembentukan dari si batuan-batuan ini. Intinya sebenarnya cuma satu sih kalau ngomongin intrusi magma, yaitu apa? Pendinginan aja. Nggak ada proses yang lainnya. Pasti nanti dikaitinnya sama proses pembentukan batuan beku. Karena dia ini adalah batuan beku gitu. Jadi bentuk soalnya sebenarnya bisa beragam sih, bisa dari prosesnya, kayak soal isian biasa, geografi, ataupun dari gambar, itu juga sebenarnya sangat-sangat memungkinkan. Kayak gitu. Aman sampai sini? Aman, Kak. Makasih. Sama-sama. Lin, boleh? Halo Kak, maaf masih kurang paham cara bedain yang nomor 2 sama 3. Soalnya itu kayak, aku lihatnya kayak sama-sama di bawah daun gitu. Yang itu. Oke. Antara 2 sama 3, lakolit sama sills. Lakolit sama sills, kesamaannya tuh apa teman-teman? Sama-sama di lapisan litosfer. Jadi kalau ditanya ada hubungannya gak sih sama pipa letusan, jawabannya gak ada. Yang berhubungan sama pipa letusan itu hanya apa tadi? Hanya si ini, intrusi korek atau gang. Jadi lakolit sama sills itu sama-sama di lapisan litosfer aja, antar litosfer. Nah, perbedaan yang paling jelas antara lakolit sama sills itu di apa sih? Dari bentuknya aja sebenarnya. Nah, kalau ini kita hapus ya, biar kelihatan lebih jelas lagi. Nih, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan sebenarnya lapisan litosfer. Nih, yang tipis-tipis ini litosfer ya, bukan berarti, oh dia nyambung di sini, berarti dia pecahan dari pipa utama, bukan. Artinya garis-garis di sini, itu adalah si lapisan-lapisan litosfernya, gitu ya. Nah, perbedaannya adalah dari ukuran teman-teman. Nah, nih kita hapus juga nih yang ini ya. Ini kayak emang gambarnya tuh agak-agak jelas, tapi kalau teman-teman lihat di sini, nih ini ada lapisan litosfer, lapisan litosfer. Nih garis-garis yang tipis, nah itu adalah lapisan litosfer. Ketika batuannya itu adanya di lapisan sini, nih tipis jadinya ya, dia kayak menyatu sebenarnya dengan lapisan litosfernya, nih lapisan tipis ini, dia akan bernama apa tadi? Namanya adalah sills. Nah, tapi di gambar yang sama, ketika si batuannya ini, teman-teman, bentuknya sebenarnya lebih cekung atau lebih besar gitu ya, dibandingin sama sills. Jadi kelihatan jelas banget sebenarnya kalau dia ini bukan lipatan aja. Bukan lipatan. Dia bukan lapisan litosfer aja, tapi bentuknya tuh emang udah kelihatan jelas. Nah, ini baru disebut sebagai lakolit. Gitu. Jadi sama-sama di lapisan litosfer, tapi bentuknya aja. Kalau sills itu dia apa ya kayak menyatu lah ya, menyatu dengan lapisan litosfer. Tapi kalau misalnya lakolit itu dia lebih berbentuk lebih besar gitu ya. Yang ditandain sama gambar yang ini sama gambar yang ini. Itu adalah lakolit. Tapi kalau sills itu bisa di mana-mana. Misalnya di sini, ini kan lapisan litosfer juga. Misalnya ada batuan yang membeku di sana, itu bisa masuk ke sills kayak gitu. Jadi dia ada di setiap lapisan litosfer kalau yang sills. Aman sampai sini? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Fauzan boleh? Kak, aku mau nanya, yang nomor 1 itu kan batuan beku yang terjadi di dapur magma. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Agak Nah, sedikit bingung. Oke, jadi kan kalau sama-sama. Nah, kalau dapur magma itu kan sebenarnya kumpulan magma ya. Nah, kenapa dia bisa membeku di sana gitu? Nah, ingat suhu di dalam dapur magma ini itu nggak stabil teman-teman, tapi dia berubah-ubah gitu ya. Kadang dia lebih dingin, kadang dia bisa lebih panas. Nah, perubahan suhunya itu dari misalnya dia 100 derajat misalnya doang ya. Misalnya dia 100 derajat, terus dia turun ke 90 derajat. Nah, ini udah termasuk ke dalam proses pendinginan. Nah, dia kan ada penurunan suhu ya, teman-teman di sini. Nah, ketika ada penurunan suhu, walaupun sama-sama panas nih, ini akan bisa membentuk yang namanya batuan juga sebenarnya di dapur magma. Jadi setiap ada penurunan suhu, itu namanya pendinginan. Jadi pendinginan yang dimaksud di dalam dapur magma tuh bukan pendinginan yang sama kayak di luar sini. Gitu. Karena suhunya jelas berbeda banget gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau
kita lihat dia ini sebenarnya sama-sama masih panas, cuman dia udah berturun suhunya. Nah, ini sudah dinamakan pendinginan gitu. Jadi ketika ada suhu yang turun di dapur magma, itu dia akan mengalami proses pendinginan. Nah, nanti lama-lama dia akan jadi batu. Tapi ingat, di dapur magma itu prosesnya sangat-sangat lama. Kenapa? Karena dia panas gitu ya. Dia nggak akan secepat itu untuk mengalami proses pendinginan ini. Tapi bisa atau enggak jadi batu? Bisa gitu ya, ketika suhunya itu turun. Nah, suhu turun ini sebenarnya faktornya banyak gitu ya teman-teman ya. Dari dalam buminya ini sendiri. Dan dipengaruhi juga sebenarnya dari luar. Nih kita lihat sedikit ya. Nih, ini gambar ini apa sih? Bentar, udah muncul belum guys? Nah, nih udah muncul ya. Ini sedikit aja. Ini gambar yang ada di kanan tuh sebenarnya apa sih? Ini adalah dapur magma, teman-teman. Dapur magma, ini salah satu fenomena ya, yang dapur magmanya itu ada di permukaan bumi, gitu. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat, ini bisa gak sih batuan beku? Bisa-bisa aja, gitu ya. Ini salah satu fenomena sebenarnya, gitu. Namanya apa ini? Yellowstone National Park. Nih, ini salah satu fenomena dapur magmanya tuh ada di permukaan bumi, gitu. Jadi, dia proses pendinginan ketika suhunya sebenarnya turun. Aman sampai sini? Oke, aman ya. Bakso boleh? Kak mau tanya yang apa tadi? Boleh balik ke slide sebelumnya nggak, Kak? Boleh. Yang nomor 5 tadi itu berarti yang kayak cabangnya naik itu ya, Kak? Terus yang kayak gelombang-gelombang yang kayak mendatar itu silsnya itu, seal. Nah, kalau misalnya si intrusi korok ini, dia kan pecahan dari pipa utama. Nah, misalnya nih, ini kan pecahan dari pipa utama nih. Nah, itu betul, ini adalah si, apa namanya, si gang atau si koroknya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, ini kan nomor 5 ya, dia adanya di sini. Ini juga bisa nih, ini ke atas. Nah, kalau yang ke atas itu memang udah pasti dia apanya sih pecahan. Karena kalau lapisan dari litosfer itu biasanya ya dia garis-garis aja gitu. Kalau yang ini tetap lapisan litosfer ya. Kenapa? Karena bukan karena dia bentuknya tuh vertikal, tapi karena bentuk permukaan buminya tuh ikutan naik. Jadi tanahnya, lapisannya juga ikutan garisnya itu kelihatannya seperti padahal sebenarnya sama aja, dia lurus. Tapi kalau yang ada di dalam sini, yang bentukannya itu vertikal, itu udah pasti dia pecahan dari si pipa utamanya, gitu. Aman sampai sini? Aman, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain juga? Nata boleh? Halo, Kak, maaf ini sebelumnya aku nggak tanya materi. Jadi gini, tapi sebelumnya gini sih, aku bilang makasih ke Kak Dela, itu ngajarnya sumpah enak banget, langsung bener-bener paham. Nah, kan jadi lebih mudah nih belajarnya. Apakah Kak Dela tidak ada niatan untuk membuat kelas tambahan, terutama ketika nanti waktu liburan? Please banget gitu, semoga ada gitu ya Kak. Kasih. Boleh. Minggu depan ya? Minggu depan itu libur ya? Betul. Minggu depan libur boleh. Kalau mau kelas tambahan, paling jadwalnya sama sih kayak sekarang. Nggak berubah itu bisa kalian. Di hari apa nih? Berarti hari Jumat sama hari Sabtu bisa sih. Bisa sih. Aman-aman aja sih sebenarnya. Jumat sama Sabtu. Supaya ngebut ya. Dapat ada yang gelombang satu soalnya ya. Minggu gimana, Kak? Minggu kapan nih? Maksudnya minggu besok? Minggu ini, soalnya aku udah itu Sabtu depan. Minggu ini kayaknya nggak bisa deh. Soalnya Seninnya udah ujian guys, UAS guys. Paling kapan ya? Paling minggu pagi sih kalau mau. Minggu pagi banget tapi. Ya nggak apa-apa Kak. Jam 8? Jam 8 kah? Boleh. Jam 8. Berarti minggu jam 8 ya. Ntar aku tag waktu dulu berarti. Oke, minggu jam 8 boleh. Nanti kita selesaiin materi ya, secepat-cepatnya. Nanti aku tag waktu dulu, tapi nggak ada kelas yang bentrok kan ya? Nggak ada kelas lain yang ada DWU kan? Minggu emang libur nggak? Oke, minggu emang libur ya. Oke, berarti besok ya. Besok jam 8. Ini aku kasih tau ke kalian, nanti aku izin habis ini. Oke, minggu ya, berarti kita ada kelas besok Sabtu jam 8 sama minggu jam 8 ya.
Oke, boleh. Boleh. Sama nanti berarti hari apa sih? Oh, hari minggu depan, hari Jumat tuh udah ujian ya? Tanggal berapa sih? Ujiannya tanggal berapa sih, guys? Tanggal 29 3. enggak? Oh, 29. Bentar, buka kalender. Oh, hari Rabu tuh. Jadi kalau kelas tambahan hari Jumat juga udah ini ya, udah telat ya. Boleh. Hari Minggu ya, Minggu jam 8 ya, boleh. Bisa kok, bisa. Kalau malam, enggak ya nggak bisa, guys. Karena harus belajar ya. Gitu. Oke, aman. Sabtu nggak bisa gak sih, guys? Sabtu ada kelas gak sih kalian? Sampai malam? Ada. Iya kan, ada kan? Gitu. Jadi paling hari Minggu aja. Itu jam istirahat Sabtu kan bisa nggak? Jam berapa? Oh, pas habis Jam kelas aku dong. jam 11 iya. Sampai jam 12 kan ya? Jam Ya satunya. boleh sih. Mau hari apa sih? Boleh sih kalau besok. Maksudnya mau Sabtu dan Minggu gitu kah? Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Itu apa namanya? Kasihan yang di Sumatera sama di luar Jawa. Boleh. Bentar. Berarti besoknya itu kan jam 8 sampai jam 10. Break dulu kali ya 30 menit. Boleh ya? Terus jam 10.30 kelas lagi jam berapa? Kelas Jam lagi jam 1. Satu, Kak. 1. Boleh, berarti jam 10.30 lanjut lagi gitu, boleh gak? Ya, Boleh. boleh besok ya. Berarti ya, kita kelarin di Tosfer sampai kelar ya. Oke, aman ya. Oke, berarti besok 2 sesi ya. Boleh. Oke, aman. Besok ya. Nanti besok kita selesain, pokoknya eksogen sama endogen itu wajib kelar besok ya. Mau nggak mau kita harus selesain pokoknya, karena itu penting banget. Oke, nanti berarti di next pertemuannya itu di materi ini paling hidrosfer. Kalau hari weekdays-nya ada kosong lagi gak, guys? Hari Senin Senin malam? Mulai tanggal 26 udah libur, Kak. 26 udah libur. Kalau diganti Senin aja, bentar ya. Kak, Senin malam atau Selasa pagi aku kosong sih. Oke. Libur gak ada kelas ya? Berarti kelas tambahannya, kayak minggu jangan minggu deh, guys. Kayak minggu aku nggak bisa deh. Berarti hari ini aja ya. Besok berarti 2 sesi. Besok 2 sesi dari jam 8 sampai jam 10 sama jam 10.30 sampai selesainya lah jam berapa lah itu ya. Terus mau Senin atau Selasa? Satunya lagi. Senin atau Selasa? Senin tapi aku bisanya paling malam. Nggak apa gak Senin malam? Jam berapa maunya? 19.30 atau jam 19 aja? Jam 7 aja lah ya. Biar nggak terlalu malam ya. Kalau ada yang di luar Jawa. Oke, boleh berarti 2 ya. Bentar, aku tandain dulu. Oke, hari Sabtu sama hari Senin ya. Oke, aman sih guys. Kita ngebut lah ya. Hidrosfer sih, karena aku pengen banget bahas hidrosfer. Karena itu penting. Nanti sisanya atmosfer kan sama itu ya. Sama Kak Faisal. Terus sisa materi apa lagi sih? Bentar. Sisa materi hidrosfer, udah biosfer itu kalian bisa belajar sendiri lah. Itu cuman ngafal-ngafalin wilayah aja sebenarnya. Sama demografi sih paling. Demografi itu apa ya? Pendudukan, iya sih, kependudukan ngitung-ngitung sih. Banyak juga ya materinya harus dikejar. Iya bisa lah, bisa. Nanti kita coba cari waktu lagi. Selasa, ntar deh. Kalau nanti lah ya, lanjutannya pokoknya yang fix itu di Sabtu, berarti 2 sesi sama Senin malam ya. Nanti kalau Selasa mau diisi lagi, bahas yang lain, nanti kita lihat nanti lah ya. Nanti hari Senin aku kabarin. Gitu ya. Jadi yang fix Sabtu sama hari Senin dulu. Oke? Makasih Aman banyak ya? Kak Dila. Oke, sama-sama. Makasih banyak Kak Dila. Sami-sami. Ya Kak Dela. Ya, aman-aman. Nggak apa, guys. Semangat ya, pokoknya ya. Oke. Iya, ada yang ini Itu apa namanya? Itu nggak sih perlu dikasih tahu sama Bang Imam? Nggak sih? Takutnya ntar
ada yang ambil gitu. Iya, nanti abis ini aku chat. Emang tadi udah diinfoin kalau ada yang mau kelas tambahan, info dulu ngetek tanggal ya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, aman ya berarti ya. Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Ini nanti coretannya besok aja lah ya guys ya. Nanggung nih dikit lagi nanti kayak 2 kali file. Jadi apa mau diupload dulu aja ya? Besok aja lah ya. Besok pagi kan kita itu lagi ya. Ketemu lagi. Jadi ini sekalian aja ya. Nanti aku upload yang ini dulu. Yang ini dulu ya. Geologi dulu. Nanti yang endogen itu besok aja lah ya. Gabungan ya. Sama yang ini nih selanjutnya. Biar kayak file nggak ada 2 gitu ya. Oke. Aman ya berarti ya sejauh ini ya. Oke, berarti ya udah siapin diri ya. Besok kita temu 2 sesi, berarti pagi sampai siang akan kita kebut ya materi geografiin. Oke, aman ya berarti ya. Sampai sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, itu boleh banget ya teman-teman ya untuk ditanyain besok. Oke, kalau gitu, kalau aman, berarti kita cukupkan dulu ya untuk kelas malam hari ini. Pokoknya jangan lupa istirahat dan review lagi. Pokoknya jangan lupa latihan soal ya. Ingat materi aja itu nggak cukup, tetap harus latihan soal lagi. Gitu, cari latihan-latihan soal yang gampang-gampang dulu aja, yang memang nerapin teorinya aja, nanti baru masuk ke latihan-latihan soal yang lebih kompleks lagi. Gitu, jadi biar nggak stres gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya untuk kelas hari ini. Pokoknya semangat terus ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi besok bahas endogen dan eksogen. Pokoknya good luck ya teman-teman semua. Thank you guys. Thank you Kak Dela. Makasih banyak Kak Makasih, Dela. Kak. Banyak Kak Dela. Adela. Bye-bye. Makasih Kak Dela. Makasih Kak Dela. Makasih Kak Dela. Love you. Makasih Sama-sama. Selamat istirahat, Kak. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Semoga lancar ujiannya. Amin. Selamat ujian.